today forgotten. They call him a playboy. Ahmad Sukarno was more than a playboy. Ahmad Sukarno was more than a playboy. When Indonesia became independent, Ahmad Sukarno called in the ulama. He had the courage to do it. And he asked them about this money. I'm not a scholar of Islam, you are the scholar. Tell me, how can we have paper as money? How can we have paper as money? And the ulama replied to him and said to him, the paper would be halal only if it is redeemable in gold. Meaning you could take the paper and get the gold at a fixed rate. So the paper will be like a check. So Ahmad Sukarno decided that the Indonesian rupiah would be redeemable in gold, and he fixed the rate. But the people who want to rule the world, they had made that haram. In the Articles of Agreement of the International Monetary Fund. So they had to launch a coup via bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Satu hal yang saya beri nama sebagai 10 subversi neokolonialisme. Jadi memang benar kita proklamasi 45, memang benar kita punya Pancasila, memang benar kita punya Undang-Undang Dasar 45. Oke? Tetapi fakta-fakta yang saya kumpulkan ya secara jelas menunjukkan bahwa ya kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang ya sekali jadi. Tapi sesuatu yang harus terus-menerus diperjuangkan. Dan kemerdekaan itu tidak bisa hanya sepihak. Ya, kemerdekaan itu ibarat orang menikah, harus ada ijab, ada qabul. Kira-kira begitu. Jadi Indonesia boleh aja proklamasi. Ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Silakan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pihak-pihak yang selama ini mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia ikhlas apa tidak? Menerima itu secara sukarela atau tidak? Oke? Maka terjadilah subversi pertama setelah proklamasi. Apa itu? Yaitu terjadinya agresi pertama, agresi kedua tahun 47-48. Ini bukti fisik ya, bahwa pihak kolonial tidak rela Indonesia merdeka. Oke. Lalu perang ini ya tidak menyelesaikan masalah, ya macam-macam sikap kemudian berkembang, ada yang pro, ada yang kontra, ya kan? Tapi lalu kemudian ada juga kelompok yang mencoba membawa masalah ini ke dalam pendekatan diplomasi. Maka terjadilah ya peristiwa konferensi yang dikenal sebagai konferensi Meja Bundar. Kita selama ini nggak tahu persis apa yang terjadi di konferensi Meja Bundar. Yang kita ketahui adalah bahwa kita lalu memperoleh pengakuan kedaulatan. Oke? Tapi nah ini juga nggak saya sengaja, saya main-main ke Taman Pintar ya, lihat-lihat buku, tahu-tahu saya menemukan buku ya, lawas rekaman sidang konferensi Meja Bundar.
Apa yang saya pelajari dari buku itu? Ternyata pengakuan kedaulatan yang kita terima tahun 49 itu, ya, itu disertai dengan 3 syarat ekonomi. Satu apa? Satu adalah bahwa kita harus mempertahankan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. 2, kita harus mematuhi IMF dalam mengelola ekonomi Indonesia. Yang ketiga, Indonesia harus bersedia menerima warisan hutang dari Hindia Belanda. Penjajah yang berhutang, yang dijajah yang disuruh bayar. Ini versi yang kedua. 49. Oke? Nah, yang ketiga, tahun 1956, Soekarno dan kawan-kawan ya membatalkan KMB secara sepihak. Ya, padahal 50 sudah bayar utang, 51, 52, 53 dan seterusnya. Tapi 56 kemudian nampaknya capek gitu ya. Kemudian tidak terima, lalu nekat membatalkan. Lagi-lagi terbukti pihak kolonial nggak terima. Ya, sudah enak-enak terima angsuran utang, sudah enak-enak perusahaan nyaman, sudah enak-enak kita mengikuti IMF, lalu kita putus, mereka nggak terima. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah apa yang disebut dengan peristiwa RRI Permesta. Ini adalah bentuk destabilisasi ya, atau adu domba yang dilakukan oleh pihak-pihak kolonial untuk memecah belah Indonesia. Ini subversi yang ketiga. Oke? Nah, lalu yang keempat, tahun 57 ya, banyak orang mungkin ini menganggap peristiwa biasa. Tapi bagi saya ini peristiwa yang amat sangat penting ya. Karena peristiwa ini menunjukkan bahwa pihak kolonial tidak lagi hanya bicara perang fisik, tidak lagi hanya bicara ya bagaimana mengikat melalui kesepakatan-kesepakatan internasional, atau tidak lagi ya kemudian mencoba mengadu domba gitu. Tapi kemudian mereka mulai masuk melakukan penetrasi pemikiran. Apa yang dilakukan 57? Mereka lalu mengirim sejumlah ekonomi Indonesia untuk mempelajari kapitalisme di Amerika Serikat. Inilah kemudian menjadi cikal bakal dari mafia Berkeley. Ya, ini subversi yang keempat. Nah, entah disengaja entah tidak, ya, nanti yang kelima itu tanggal 23 Agustus 65, kemarahan Soekarno terhadap neokolonialisme dan imperialisme itu semua memuncak. Kita tidak lagi hanya membatalkan KMB, tapi kemudian Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor ya 16 tahun 65, tanggal 23 Agustus 65. Isinya apa? Mengakhiri segala bentuk keterlibatan perusahaan asing di Indonesia. Sudah nggak ada kompromi. Pertanyaannya, Nekolim terima apa tidak? Saya tadinya susah juga ya, tapi saya tertarik dengan tanggal bahwa undang-undang itu keluar tanggal 23 Agustus 65. Ya, lalu ada peristiwa besar terjadi 30 September. Ya, hanya dalam tempo 5 minggu. Ada hubungan nggak antara Undang-Undang Nomor 1665 dengan Gestok? Saya nggak mau cepet-cepet menafsirkan ya. Saya bilang ini agak sensitif. Lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan oke lah ya. Mungkin ada hubungan, mungkin tidak ada hubungan. Oke? Lalu yang saya ingin cari bukti apa yang terjadi pasca Gestok. Ya. Lalu saya temukan bukti ya berupa beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Nomor 9. Isinya apa? Undang-Undang Nomor 7 sepakat mengangsur kembali hutang-hutang Hindia Belanda. Ini November 66. Undang-Undang Nomor 8 mendaftar menjadi anggota ASEAN Development Bank. Undang-Undang Nomor 9 mendaftar kembali menjadi anggota IMF dan World Bank. Clear, saya bilang. Oke? Jadi, Gestok itu adalah subversi yang kelima. Dan saya kemudian mempunyai tafsir sendiri mengenai Gestok. Tafsir saya apa? Tafsir saya, Gestok itu adalah rekayasa korporasi-korporasi asing untuk menghabisi rezim Soekarno. Terbitnya Undang-Undang 789 adalah subversi yang keenam. Oke? Nah, setelah itu baru terbentuklah rezim Soeharto, yang saya lebih suka menyebutnya sebagai rezim kontra-revolusioner. Ya, dan kemudian mafia Berkeley sudah selesai sekolah, ya, lalu pulang, masuk, bergabung, memperkuat pemerintahan Soeharto. Ya, ini subversi yang ke-7. Ya, jadi terbentuknya rezim kontra-revolusioner, ya, yang mengadopsi ya
para ekonom mafia Berkeley itu sebagai bagian dari pemerintahan. Oke. Lalu yang ke-8 terjadilah liberalisasi tahap pertama tahun 82. Lalu yang ke-9 kita mengalami krisis 1998, terjadi liberalisasi tahap kedua ya dengan dilaksanakannya agenda-agenda ekonomi neoliberal. Dan itu belum selesai. Kemudian masih ada yang ke-10. Apa yang ke-10? Yang ke-10, bukti yang paling kuat adalah bahwa ternyata yang menjadi common enemy pihak kolonial selama ini ya, itu adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Maka tahun 2002 terjadilah ya upaya amandemen terhadap pasal 33. Nah, ini adalah subversi yang ke-10. Ya, saya hakul yakin ya dengan cara berpikir saya ini. Kenapa? Buktinya setelah upaya amandemen itu dilakukan, yang ternyata yang berhasil dilakukan hanya menghilangkan penjelasan. Sementara batang tubuh ayat 1, 2, 3 tetap. Dan sampai detik ini ya sejumlah undang-undang diuji di MK dengan berbekal pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Dan undang-undang itu batal demi hukum. Mulai dari undang-undang kelistrikan, undang migas, ya, lalu yang terbaru undang-undang sumber daya air. Nah, itu, ya. Jadi saya kira jelas ya apa yang sedang terjadi gitu. Ya. Kalau kita konsisten dengan cita-cita proklamasi amanat konstitusi sampai kepada pasal 33, maka ya hampir boleh dikatakan sangat terbatas tempat bagi ekspansi kapitalisme di Republik.